Paket lengkap, gol, assist, dan kartu pertama Luka Jovic di AC Milan. AC Milan berhasil mengamankan kemenangan atas Frosinone di kandang. Luka Jovic menjadi bintang kemenangan mereka. Milan ditantang Frosinone di San Siro pada pekan ke-14 Serie A 2023-24, Minggu 3 Desember. Milan menang dengan skor 3-1. Milan memimpin 3-0 terlebih dahulu melalui gol-gol Luka Jovic menit 43, Christian Pulisic menit 50, dan Fikayo Tomori menit 74. Frosinone hanya bisa menipiskan selisih gol lewat Marco Brescianini di menit 82. Selain mencetak 1 gol, Jovic juga mencatatkan 1 assist, yakni untuk gol ketiga Milan oleh Tomori. Penampilan striker 25 tahun Serbia, mantan pemain Fiorentina itu pun semakin lengkap dengan 1 kartu kuning. Semua itu adalah yang pertama bagi Jovic dengan seragam Milan. Pada menit 43, Jovic mencetak gol pembuka ke gawang Frosinone. Gol itu adalah gol perdananya untuk Milan. Dia mencatatkannya di penampilan ke-10. Pada menit 74, Jovic mencatatkan assist untuk gol Tomori. Itu adalah assist pertamanya untuk Milan. Pada menit 80, Jovic melancarkan sebuah tackle yang tidak perlu kepada pemain Frosinone, yakni Francesco Gelli. Jovic diganjar kartu kuning. Itu juga menjadi kartu pertamanya sebagai pemain Milan. Meski mendapatkan kartu kuning, performa apik dan kontribusi besar Jovic membuatnya jadi pemain dengan rating tertinggi di laga Milan versus Frosinone versi WhoScored. Dia mendapatkan rating 8,55. Selain gol, assist, dan kartu pertama, Jovic juga menjadi man of the match untuk pertama kalinya sebagai pemain Milan. Ini benar-benar sebuah paket lengkap. Tiga kiper jago yang dapat direkrut AC Milan andai jual Mike Maignan ke Bayern. AC Milan baru saja dibuat keringat dingin setelah kiper andalan mereka Mike Maignan masuk dalam radar Bayern Munchen pada bursa transfer 2024. Rossoneri sampai saat ini masih tersendat dalam perpanjangan kontrak kiper asal Prancis itu yang meminta kenaikan gaji hingga 8 juta euro per musim dari 2,8 juta euro. Situasi tersendatnya perpanjangan masa bakti mantan kiper Lazio Lille itu tampaknya ingin dimanfaatkan oleh Die Rote yang tengah mencari suksesor Manuel Neuer. Seandainya AC Milan harus rela melepaskan Mike Maignan ke Bayern Munchen, lantas siapakah 3 kiper yang salah satunya dapat digait oleh Rossoneri di tengah keterbatasan stok kiper jago saat ini? David De Gea. David De Gea masih menganggur sejak dilepas Manchester United secara gratis pada bursa transfer musim panas 2023 lalu. Soal pengalaman, mantan kiper Atletico Madrid ini jelas tidak perlu diragukan lagi, yang mana sang pemain sempat menyambut Player of the Match di MU sebanyak 4 kali untuk ukuran seorang kiper. Kiper berpaspor Spanyol itu sebelumnya disebut ingin menjadi kiper utama di suatu tim yang kiranya hendak merekrutnya sejak dibuang Man United, yang mana Milan dapat memenuhi permintaannya itu. Hanya saja David De Gea harus memotong gajinya jika ingin membela AC Milan, mengingat dia adalah mantan pemain dengan gaji termahal di MU sejak Cristiano Ronaldo hingga. Selama on fire, David De Gea dapat dipercaya mampu menepis semua bola yang dihujam padanya, walaupun tak menutup kemungkinan sang pemain dapat melakukan blunder konyol. Satu hal yang jelas, De Gea sudah membuktikan dirinya tampil luar biasa di level tertinggi Liga Inggris, sehingga sang pemain seharusnya tak kesulitan untuk bermain di Liga Italia yang tingkatnya lebih rendah. Kepa Arrizabalaga. Sebagaimana diketahui,
AC Milan memang sangat menyukai Chelsea Mart, yang mana mereka suka memboyong pemain dari The Blues. Sebut saja Olivier Giroud dan Fikayo Tomori. Dan kini Ruben Loftus-Cheek serta Christian Pulisic juga ikut menyusul berlabuh ke AC Milan. Pembelian 4 pemain tersebut terbukti memuaskan sehingga ada kemungkinan Milan akan menyambar Kepa Arrizabalaga jika Mike Maignan benar-benar dijual. Terlebih lagi, jika Kepa tidak mau bersaing dengan Robert Sanchez di Chelsea setelah pulang dari peminjaman ke Real Madrid, kiper asal Spanyol itu sebaiknya memang berlabuh ke tim merah hitam saja. AC Milan diperkirakan mampu menebus Kepa Arrizabalaga dari uang penjualan Mike Maignan yang dipatok mereka senilai 100 juta euro. Alex Meret. Jika Rossoneri lebih menginginkan opsi yang murah meriah, mereka bisa menyambut kiper Napoli yakni Alex Meret pada bursa transfer musim panas 2023 nanti. Terlebih lagi, kiper berusia 26 tahun itu akan berstatus bebas transfer setelah kontraknya habis pada akhir musim ini. Hanya saja Milan harus menang dari persaingan mendapatkan tanda tangannya, mengingat Inter Milan juga ditawari jasa Meret dari pihak sang pemain. Tumbuh sebagai pemain Udinese sebelum diboyong Napoli pada 2019 lalu, Alex Meret sudah akrab dengan sepak bola Liga Italia. Oleh karena itu, Alex Meret diperkirakan bakal beradaptasi dengan cepat seandainya sang pemain membela AC Milan untuk menggantikan Mike Maignan. Kiranya uang penjualan Mike Maignan nanti dapat dipakai untuk memperkuat sektor lain, mengingat AC Milan menggait Alex Meret tanpa mengeluarkan sepeser pun uang. Villarreal cari masalah. AC Milan terpaksa pulangkan Matteo Gabbia di Januari. AC Milan dikabarkan siap memulangkan Matteo Gabbia lantaran tak mendapat jam main yang tinggi bersama Villarreal. AC Milan sudah melepaskan bek tengah mereka yakni Matteo Gabbia ke klub Spanyol bernama Villarreal pada bursa transfer musim panas 2023 yang lalu sebagai pinjaman. Langkah ini membantu AC Milan atau Rossoneri untuk memboyong winger Villarreal yang bernama Samuel Chukwueze, yang sekarang menjadi salah satu andalan Stefano Pioli. Namun karir Gabbia di Liga Spanyol ternyata tidak konsisten. Musim ini, sang pemain hanya mendapat kesempatan tampil 7 kali saja di kancah domestik. Hal tersebut membuat AC Milan ingin memulangkannya di Januari 2024 daripada talenta bek berusia 24 tahun itu tidak bisa berkembang lantaran Villarreal tak serius menempanya. Selain itu, Rossoneri saat ini juga sedang kekurangan bek tengah. Pierre Kalulu, Malik Thiaw, Simon Kjær, Marco Pellegrino, dan Mattia Caldara semuanya cedera. Hal ini membuat Fikayo Tomori menjadi satu-satunya bek tengah yang masih sehat dan bisa diandalkan. Tentu kondisi tersebut membuat ketar-ketir pihak Milan. Tuttosport melaporkan bahwa Milan sudah membulatkan tekad untuk menjalin diskusi dengan pihak The Yellow Submarine demi memboyong Gabbia kembali ke San Siro di musim dingin mendatang. Masalahnya adalah Villarreal sendiri belum tentu bersedia untuk memutuskan kontrak pinjaman Gabbia. Gabbia bisa melengkapi skuad meskipun jarang dimainkan. Bersama AC Milan pada musim 2022-23, Matteo Gabbia hanya dimainkan 17 kali di Liga Italia, Liga Champions, dan Coppa Italia dengan total 895 menit bermain.